Sok. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami dari sebuah perusahaan yang berjudul Analisis Studi Kasus Inovasi Produk Champion menggunakan model Stage Gate System. Baik, untuk pemaparan pertama akan kami persilakan kepada Saudari Padilla. Saudari Padilla, kami persilahkan. Baik, analisis kasus studi inovasi produk Campion menggunakan model Stack Gate System. Studi kasus ini menjadikan analisis mendalam tentang bagaimana perusahaan Campion menerapkan model Stack Gate System untuk mengembangkan produk inovatif dan mencapai keberhasilan di pasar. Melalui kajian terperinci atas setiap tahapan proses, studi ini mengungkapkan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas inovasi produk. Lalu, latar belakang dan tujuan studi kasus. 1. Memahami proses inovasi. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif menerapkan model Stack Gate System dalam mengembangkan produk inovatif Campion. 2. Identifikasi ke faktor keberhasilan. Mengungkap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas inovasi produk di perusahaan Campion. 3. Pembelajaran untuk perusahaan lain. Memberikan rekomendasi dan wawasan berharga bagi perusahaan lain yang ingin menerapkan model inovasi serupa. Baik, sekian dari saya. Baik, Silakan. terima kasih Saudari Fadila yang telah menjelaskan. Untuk page selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Irfansyah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada profil perusahaan Champion dan produk yang dikembangkan. Perusahaan Champion, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produk konsumen dan mencapai pertumbuhan yang pesat melalui inovasi. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Proses inovasi yang efektif memungkinkan Champion mempertahankan keunggulan kompetitif di industri. Kemudian ada produk inovatif. Champion dikenal karena kemampuannya dalam mengembangkan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya ada penerapan model Stage Gate System dalam proses inovasi produk. Yang pertama ada perencanaan. Tahap awal di mana ide produk baru ditelaah secara cermat dan dirumuskan rencana pengembangan yang komprehensif. Yang kedua ada penelitian. Melakukan berbagai penelitian dari analis pasar hingga pengujian konsep produk untuk memastikan kelayakan dan potensi komersial. Yang terakhir ada pengembangan. Proses desain, pengujian, dan penyempurnaan produk agar siap untuk diuji di pasar. Baik, untuk selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Irfansyah. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siti Kaila. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya ada tahapan dalam Stage Gate System. Perencanaan, penelitian, pengembangan, uji coba, dan peluncuran. Uji coba. Menguji produk di pasar terbatas untuk mendapatkan umpan balik dan wawasan tentang penerimaan konsumen. Peluncuran. Tahap akhir di mana produk inovatif diluncurkan secara luas ke pasar dan dipasarkan secara intensif. Lalu ada keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Stage Gate System. Keberhasilan. Penerapan model Stage Gate System memungkinkan Champion mengembangkan produk-produk inovatif yang diterima dengan baik di pasar. Proses yang sistematis dan terukur meningkatkan efisiensi dan kecepatan inovasi. Tantangan. Koordinasi lintas fungsi dan manajemen perubahan budaya menjadi tantangan utama dalam implementasi Stage Gate System. Penyesuaian model dengan keunikan perusahaan juga menjadi aspek yang diperlukan dan diperhatikan. Baik, sekian. Baik, terima kasih kepada Siti Kaila yang telah menjelaskan. Selanjutnya, paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Devi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu analisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas inovasi produk. Yang pertama ada komitmen manajemen.
Dukungan dan komitmen yang kuat dari manajemen puncak merupakan faktor kunci keberhasilan. Yang kedua ada keterlibatan konsumen. Pelibatan konsumen sejak awal proses inovasi untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga ada kolaborasi lintas fungsi. Koordinasi dan sinergi antara berbagai fungsi seperti R dan D, pemasaran, dan operasional. Yang keempat ada budaya inovatif. Menciptakan budaya yang mendorong kreativitas, pembelajaran, dan pengambilan risiko yang seimbang. Selanjutnya, ada pembelajaran dan rekomendasi bagi perusahaan lain. Yang pertama ada adaptasi model, yaitu menyesuaikan model stage gate dengan kebutuhan dan budaya perusahaan masing-masing. Selanjutnya ada budaya inovasi, menciptakan budaya yang mendukung dan mendorong inovasi di seluruh organisasi. Yang ketiga adalah kolaborasi lintas fungsi, yaitu membangun koordinasi dan sinergi yang kuat antar berbagai fungsi terkait. Yang terakhir ada fokus pada konsumen, yaitu melibatkan konsumen sejak awal dan mempertahankan umpan balik mereka. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah menjelaskan setiap paparannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan tersampaikan kepada para audiens dengan secara baik. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Terima kasih, guys.